تقسيمها تأتي على حسب الإنسان في القسم يا ربي بالمصطفى اغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Niyati anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil thayyibin at-tahirin, khususan ila ruhi sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa Fatimah az-Zahra al-Batul, summa al-arwahil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qarabati ajma'in. Summa al-arwahi abaihi wa akhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ila arwahil malaikati Allahil muqarrabin wal karubiyyin. Summa al-arwahi abaina ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina muallimina walil mufassirin wal muhaddithin wal fuqaha wal musannifin min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila ruh al-muallif hadzal kitab Riyadhul Badi'ah Al-Syeikh Muhammad Hasballah, summa ila ruhi al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, amin ya rabbal alamin. Summa ila ruhi al-Hajjah Siti Ummi Kulsum, penterjemah kitab Riyadhul Badi'ah. Summa ila ruhi Ali wa ila ruhi Kiai Haji Nur Ali bin Haji Nuwan wa ila ruhi Ustaz Haji Saleh bin Haji Abdul. Summa ila ruhi Ustaz Haji Roji. Summa ila ruhi al-masyayikh min al-azhariyin. Summa ila ruhi Haji Nur Saman bin Haji Jusin. Summa ila ruhi Iyana binti Haji Muhammad Ilyas bin summa ila ruhi Haji Suhaila binti Arim binti Haji Ramawun. Summa ila ruhi Siti Awiyah binti. Summa ila ruhi Ibu Haji Awiyah binti Haji Jaran. Summa ila ruhi Haji Siti Fatimah Haji Lotin bin Bujan Ani binti Miran Haji Manah binti Arim. Summa ila ruhi Haji Siti Fatimah binti Haji Nur Saman. Summa ila ruhi Haji Salahuddin bin Haji Nur Saman. Summa ila ruhi Haji Saifuddin bin Haji Nur Saman. Summa ila ruhi Haji Saifuddin bin Haji Nur Saman. Summa ila ruhi Haji Jama Khalid bin Haji Khalid. Summa ila ruhi Haji Syafiuddin bin Haji Mehir. Ibu-ibu doain cucu saya Bu ya, Bu. Doain cucu saya sekarang lagi di Kasdam, ada penyakitnya, mudah-mudahan demamnya turun, anak parah, insyaallah mudah-mudahan diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya. Ibu bapaknya yang ngurusin mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, sehat walafiat semuanya, biniyati syifa wal barokah wassalamah, biniyati syifa wal barokah wassalamah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifa illa syifa'uk la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim tibbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ila ruhi ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa li auladina wa dzurriyyatina wa li ashabina wa li ahbabina wa liman haqqana alaina wa liman ahsana wa habba ilaina wa liman asana ilaihi wa liman awsana bidu'a ilaihi wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ila hadrat ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawa salafuna salih ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi ta'ala lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin Allahu rabbul alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Oh halaman 4. Lagian masih 2 aja. Malaikat Ridwan. Iya. Baris keberapa? 2 dari atas. Dan malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Udah. Oh dan malaikat Ridwan. Kemarin bicara malaikat yang memanggul arsy. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Misbahul Munir, kaum ibu al-mukarramah Ibu Sada Rosmah, serta para pengurus Ibu Saniyah, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah, majelis taklim, majelis dzikir, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan ibu-ibu. Alhamdulillah hari ini di musola ngajinya banyak ya Bu ya? Iya. Kalau di rumah banyak pantes, tapi kalau di musola kadang-kadang namanya juga bukan punya orang gitu ya. Justru yang bukan punya orang yang sedikit ya. Tapi alhamdulillah. Tadi sih pertama-tama rada-rada seuzon juga. Lah itu apa sih? Sendalnya dikit amat, baru lihat yang di sono, nggak lihat yang di sini, ya. Alhamdulillah, pas ngeliat ke sini, oh banyak, sampai sini, banyak, iya. Banyakan sendalnya apa banyakan orangnya? Banyak, seorang dua. Banyak sendalnya lah, iya. Orangnya 1, sendalnya 2, iya. Ya. Ibu-ibu, kalau ibu pakai sendal sebelah jangan dipakai ya. Pamali katanya ya, gitu ya. Ya, iya. Ya jadi ibu-ibu, saya kagak kenal sama yang namanya pamali dari kecil. Iya. Pamalinya udah meninggal ya. Bang Mali. Iya. Pamali udah meninggal, Pamali udah meninggal. Tapi Pamali tetap aja disebut-sebut ya Bu ya. Kemarin ngomongin Pamali, kalau kita di rumah berasnya sampai habis. Ya, nggak boleh Pamali beras habis. Kemudian garam nggak boleh. Apalagi katanya 3 deh kemarin dah. Air. Yang saya belum ngerti air, beras, garam. Emang apa sih Bu? Aduh, duit suruh disisain gitu di dompet. Iya. Saya kan beras saya udah tinggal dikit. Saya cerita sama si ibu deh di rumah, Bu, kata orang-orang beras nggak boleh sampai habis gitu nanti. Kan ini udah tinggal dikit, besok-besok jangan sampai dihabisin ya, beli kata saya gitu.
Oh gitu ya. Kata si Mbak begini, emang iya katanya kalau kita lagi nyendok beras, ambil segenggam, ambil selauk. Lah kan kita ada di situ, berasnya ada di apa sih? Ada di gentong, terus pisahin ke tempat lain. Ribet amat. Saya di plastik selauk. Karena kalau udah diambil lah. Gitu. Walaupun kita punya tempat, Ya. walaupun kita punya tempat, pisahin. Kayak kita ngabung aja kan saja kayak Kan ada seliter setengah mau. Oh, gitu. Pantes kata si Mbak begitu. Jadi kalau mau nyendok beras, rauk ini. Ya, rauk. Tapi kan ibu-ibu emang ada di situ. tapi kalau orang yang telaten Yang udah disendok. Enggak kan disendok di baku, misalnya disendok. orang yang telaten Bisa aja. Kalau saya mau ngambilnya seliter jadi kurang dong dari seliter. Kalau orang dulu gitu misalnya mas saya Iya. Kemarin kita belajar Bu di Abron, ibu makannya, padahal ibu-ibu kagak niatan mau belajar makan ya, kenapa jadi ngomongin makan? Ini mah bukan ngomongin ibu-ibu yang udah tua, ibu-ibu yang udah tua mah makannya dikit, ini mah yang masih muda nih, ya kayak Saroh nih. nasi nggak boleh dibuangin. Hah? Lah kalau basi, saya mah masalah dikukus aja nggak pernah basi. hah? Misalkan dikukus di dandang, dikukus kan pakai dandang. Iya, saya juga kan punya dandang, punya kukusan ya. Saya bilang, Bu, jangan, kan kita kan masaknya di Magicom. Besoknya kan diangetin tuh. Diangetinnya kan nggak di Magicom. Di itu tuh di langseng yang dari stainless gitu. Besok jangan di situ. Di dandang yang kukusan gitu ya. Bener. Saya memang Bener ya. tetangga pernah makan di pas Magicom. Aki-aki saya. Itu mah zaman dulu itu mah, zaman sekarang mencari praktisnya. Iya, sekarang mencari praktisnya aja, pokoknya pertama-tama Magicom. Iya. Ntar dulu udah ibu-ibu jangan ngomongin gituan. Ini lagi ngomongin apa ibu-ibu? Lagi ngomongin ibu kira-kira sehari semalam makan nasinya bisa mencapai 1 liter enggak? Enggak ya? Sendirian 1 liter. Oh, kalau ibu nggak sampai 1/2 liter, saya juga sama. Ya. Tapi kan ibu-ibu coba kalau dijumlah-jumlahin, makan gemblong, makan cucur, makan lupis, makan lontong, makan goreng-gorengan, bisa nggak 1/2 liter jumlahnya? Bisa nggak 1 liter? Ada yang nyeletuk ibu-ibu, saya kagak makan cucur, saya kagak, kata saya gitu. Jadi jumlah yang karbo nih, kan ibu-ibu nasi itu yang karbo itu kan bukan nasi doang, ada singkong, ubi gitu. Jadi ibu-ibu termasuk yang tercela makan sehari semalam itu lebih dari 1 liter. Nggak ada ya? Jumlahnya bukan nasi doang nih, bukan nasi. Ada lontongnya. Ibu makan lontong berapa biji umpamanya ya? Dijumlah-jumlahin, kita kagak boleh makan sampai 1 liter sehari semalam. Kalau sampai lebih dari 1 liter sehari semalam, berarti adalah termasuk orang yang makan yang dicela oleh agama kita. Oleh agama kita berarti oleh Allah. Insya Allah kita enggak ya Bu ya? Enggak sampai segitu ya. Itu dia. Oh iya. Banyak. Ibu-ibu 1 liter itu berapa piring? 1 liter 6 piring. Banyak ya?
Berarti kita tiga piring tuh. Iya memang. Iya saya kagak habis itu masak seliter. Ya sudah ibu-ibu itu doang. Sharing. Ya. Saya mah bukan ngajak ngomong orang yang udah tua mah kagak doyan makan. Ususnya udah pada ciut ya. Iya, emang saja saya makan dikit. Ya. Sudah, sekarang kita ngomongin malaikat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul muallif rahimallahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Dan malaikat Ridwan yaitu yang menjaga pintu surga, dan malaikat Malik yang menjaga pintu neraka, dan malaikat Raqib. Bu, ada surga, ada neraka. Kita nanti rumahnya antara dua itu. Semua pasti akan menempati salah satu dari dua tempat itu. Apakah surga, apakah neraka? Ibu-ibu, kalau surga itu sebelum kita masuk udah dibuka lebar-lebar. Tuh seriwing-seriwingnya udah kecium baunya. Ya, udah disambut tuh Bu. Waktu kita mau masuk ke dalam surga. Amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Makanya kan Allah menas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan bacaan kita ya Bu ya. Iya ya Allah, kami mohon kepadamu untuk mendapatkan ridhomu dan mendapatkan surgamu, dan kami berlindung daripada murkamu dan nerakamu. Sampai takut gitu sama neraka ya Bu ya. Mudah-mudahan jangan sampai kita. Jadi jangan kita berhayal, biarin aja deh, nggak apa-apa masuk neraka juga tibang sebentar mah. Gitu ya, misalnya nih, kan dasaran kalau orang Islam mah bakalannya masuk ke dalam surga juga pada akhirnya. Benar ibu-ibu, emang janji Allah kayak begitu. Kalau orang yang beriman kepada Allah, orang Islam pasti masuk surga. Tapi kan kita nggak mau ngerasain neraka dulu, ya. Iya, ya Allah, ibu-ibu, yang namanya neraka itu apinya itu dilempar kemari ini udah melalui rendaman di udah kayak apa tahu. Kan ibu-ibu kita juga perlu sama api ya Bu ya. Iya. Jadi api itu tetap aja bermanfaat. Tapi kalau sampai api yang di neraka itu ya Allah, ibu-ibu, itu langsung tuh Bu. Langsung kebakar, langsung angus, hancur lebur. Kalau di dunia ibu-ibu, kalau ada manusia kebakar, lama ibu ya. Itu ibu-ibu nih, naudzubillah ya Allah, jangan sampai rumah kita kebakaran. Bisa jadi yang paling lama kebakarnya, habisnya, hancurnya itu manusia. Kenapa? Karena banyak cairan-cairan. Ini nih udah hancur semua, tinggal manusia. Ya Allah. Terus ibu-ibu kebakar hancur. Apa nanti balik lagi? Wujudnya kayak begini. Enggak kan? Mati sudah mati. Udah gitu. Tapi kalau di akhirat balik lagi. Terus-terusan hancur balik lagi kayak begini. Digodok lagi, dibakar lagi, ya Allah. Ya, jadi ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu sekecil apapun dosa, kita merasa bahwa dosa itu besar. Sebesar apapun perbuatan baik, jangan kita anggap besar. Karena apa? Ya Allah, alhamdulillah, saya mah udah banyak bekal saya. Repot itu kalau kayak begitu, akhirnya ya udah. Ya. Jadi ibu-ibu, kalau surga itu langsung dibuka sebelum kita masuk. Tapi kalau neraka ibu-ibu enggak. Sampai jadi bisa-bisa ibu-ibu surga sih kadang-kadang dibuka. Tapi kalau neraka enggak akan pernah dibuka. Sampai akhirat pun sampai pada hari akhirat pun enggak akan dibuka. Sampai nanti manusia yang jadi calon ahli neraka ada di depannya.
baru udah dijorogin, dibuka, dijorogin, ditutup lagi. Kenapa ibu-ibu? Karena terlalu panasnya. Karena terlalu panasnya ini kalau aja itu yang namanya neraka. Neraka itu kan tempat ya, bolong segede lubang jarum itu bisa kebakar ini dunia. Saking apa Bu? Saking panasnya. Saking itu yang namanya api itu menyebarnya cepat. Itu perbedaan antara surga dan neraka. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita merasa pengen masuk surga karena amalan kita? Bukan. Ya, bukan. Karena apa? Karena kerahimannya Allah. Kalau kita ukur-ukur masuk surga kita karena amalan kita, jauh Bu. Jauh. Kita nih belum punya apa-apa buat masuk ke dalam surga, tapi karena Allah sayang sama kita, insya Allah Allah masukin kita ke dalam surga karena rahmatnya gitu. Dan malaikat raqib kanan, atid kanan. Jadi ibu-ibu ini kita agak lepas daripada tulisan-tulisan, tulis terus. Kalau malaikat raqib kagak berhenti Bu, nulis terus. Kalau malaikat raqib yang nulis di sebelah mana? Sebelah kanan. Berarti kalau sebelah kanan perbuatan apa? Yang baik. Itu nggak berhenti Bu. Ayo aja selama kita berbuat baik terus dicatat. Tapi kalau malaikat atid sayang sama kita. Sayang sama kita, istirahat dulu. Ditunggu nih. Nih subuh nih. Semalam kita barangkali berbuat dosa. Ya, berbuat dosa, ibu-ibu. Datang waktu subuh, pengampunan dosa tuh boleh hapus tuh dosa kita yang semalam. Nah, kan ditunggu nih. Jadi setiap waktu sholat, malaikat atid nungguin. Kali nanti dia sholat, nanti kali dia istighfar. Enggak sholat juga, ditungguin deh sama malaikat atid. Sampai kapan ibu-ibu? Ya, sampai pertama-tama ibu-ibu sampai datangnya waktu sholat. Jadi ibu-ibu sholat zuhur menghapus dosa dari subuh ke zuhur. Kira-kira Bu dari subuh ke zuhur kita banyak berbuat dosa nggak? Banyak banget. Iya. Ya, tapi kadang-kadang kita sadar nggak? Enggak. Iya. Bahkan lupa bahwa kita telah melakukan perbuatan salah, padahal kita tahu itu salah, tapi cepat lupanya. Tapi giliran berbuat baik, dia tuh kalau kagak saya tolongin tuh dia kagak jadi itu dia tuh, gitu kan ya. Padahal ibu-ibu udah berapa puluh tahun berlalu, ya, tapi masih ingat aja. Pas giliran perbuatan jelek, cepat lupanya. Emang iya ya, saya dulu ngatain ibu ya. Gitu ya. Padahal sudah ingat-ingat ya. Yang inget siapa? Kita. Yang inget siapa? Yang ngingetin itu adalah orang yang disakiti. Iya. Yang nyakitin lupa. Iya. Kalau yang disakitin inget aja. Benar. Harusnya kita juga ingat. Itu mah cuma sekedar basa-basi doang. Saya kagak inget deh. Ibu begitu, itu mah basa-basi. Ya. Supaya apa? Supaya dia merasa apa ya? Merasa enggak terlalu menanggung beban salah. Coba deh misalnya, ya Allah, Sania maafin saya, kok begitu ya sama Sania ya, jahat banget ya gitu. Iya nih Ustazah. Makin ini enggak? Bukan makin kesel, makin nyesel kagak? Makin nyesel. Iya. Tapi emang Ustazah waktu itu gitu. Emang iya kan? Ya, alhamdulillah dia lupa gitu. Kan udah minta maaf. Iya kan bilang nih Sania, ya Allah maafin ya. Saya waktu itu kayak begini. Emang saya lupa tuh Ustazah. Padahal dia ingat, cuman basa-basi doang gitu ya.
pura-pura aja supaya apa? Supaya sayanya nggak terlalu menanggung beban salah gitu ya. Itu malaikat raqib, malaikat tungguin aja. Setiap waktu sholatnya ditungguin, tapi kagak sadar-sadar, agak istighfar. Makanya ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, itu paling pendek tuh Bu. Ya, astagfirullahaladzim itu paling pendek. Nanti ibu-ibu macam-macam deh tuh, li wali walidayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ibu jangan pelit Bu. Kalau ibu cuman sampai astagfirullahaladzim doang, ibu nggak doain tuh yang namanya li wali wali. Saya mah sekarang nih ibu-ibu lagi rajin Bu, ya Allah. Biar apa Bu? Biar anak-anak saya jadi anak yang soleh, dipelihara sama Allah. Saya nggak bisa jagain mereka sekarang karena udah pada gede. Kalau saya terlalu bawel-bawel juga nanti mereka malah kesel sama saya, bawel banget. Waktu masih kecil kita bawelin, dia marah, kita seneng. Tapi pas giliran udah gede, jangankan dia ngomelin kita, merengutin kita aja, ya Allah sedih banget dah. Mukanya lain aja udah sedih banget Bu. Akhirnya apa ibu-ibu? Supaya Allah ampunin, Allah pelihara. Saya bacanya apa? Kalau pagi-pagi itu Bu, sambil saya jalan di halaman rumah saya, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali zauji wali auladi, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali zauji wali auladi. Ya Allah, ampunin dosa saya, ampunin dosa orang tua saya, ampunin dosa suami saya, ampunin dosa orang-orang anak-anak saya. Ya kan, orang-orang yang kita cinta itu dia kan ya. Iya. Ya kan, kalau kita banyak minta ampun atas kesalahan suami kita, bisa jadi kan Allah ampunin dosa kita karena kita berbuat dosa sama suami gitu. Ya. Itu buat rame-rame deh tuh. Iya. Kalau itu kan udah habis sholat tuh ya, astagfirullahaladzim wali walidayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Bukan cuman orang yang hidup aja dimintain ampun, tapi juga yang udah meninggal, apalagi orang yang udah meninggal. Kasihan banget. Makanya ibu-ibu tuh tadi saya biarin aja, ibu-ibu mau bercanda kayak mau ngobrol kayak, saya tawasul kepada Allah. Fatihah saya baca buat orang tua saya, buat mertua saya, buat adik saya yang udah pada meninggal, buat ipar saya. Kenapa ibu-ibu? Kan ibu-ibu mau udah duluan tadi. Iya. Saya kan belum. Iya, nanti ibu-ibu doang yang enak ngirimin arwah lagi, dan saya kapan kalau saya nggak kirimin, saya kirimin guru-guru saya supaya apa? Supaya dibantu ini. Ya, waktu saya nerangin gitu. Jadi biarin aja saya, ayo aja saya baca gitu ya. Nama-nama orang-orang yang saya cintain, ibu mah terserah. Mau gimana kek? Ustaz lama banget gitu-gituannya. Misalnya ibu-ibu, bodo amat gitu ya. Ya. Karena apa? Ibu-ibu kan udah. Iya, saya belum. Iya, jadi ibu mah nggak apa-apa. Pas giliran saya nyebutin nama arwah keluarga saya, ibu mau ngapa-ngapain juga nggak apa-apa karena ibu udah tadi gitu ya. Yang belum, nah ibu nih yang baru dateng tapi udah lewat, udah mulai baca Yasin, belum arwah. Yang paling enak berosmah, iya kirim arwah mulu karena pertama ya kan. Ibu baca karena ibu-ibu di rumah mak lupa, lupa. Jadi adanya di sini. Paling subuh iya, mending. Kalau saya mah kebangetan rajin, jadi kelupaan. Ya udah, yang inget di sini. Ya. Jadi raqib atid. Kalau raqib atid setiap saat. Kalau atid nungguin sampai ibu-ibu ada tawaran-tawaran dari Rasul kepada Allah. Ya, dari hari itu tetap aja lupa sama dosa kita. Tungguin sampai seminggu. Tungguin sampai 3 bulan, tungguin sampai setengah tahun, tungguin sampai 1 tahun tuh ya. Makanya ada namanya nisfu Sya'ban. Itu kan minta ampun kita terhadap dosa yang tahun lalu 1 tahun itu. Kemudian sampai kapan ibu-ibu? Sampai lam yughargir.
Napas tenggorokan. Jadi kalau udah napas di tenggorokan udah nggak diterima. Kata Ibu Rosma gini, Bu Rosma nanti meninggal nggak? Meninggal, baru meninggal. Semuanya meninggal. Berani banget ya Pak. Semuanya meninggal, nggak tahu. Kata Bu Rosma gini, kemarin tuh disimpan aja. Kata Bu Rosma gini, gimana mau sedikit doang ya kita belajar, ngomongnya kebanyakan ya. Ya Allah, kata Bu Rosma, itu saya punya duit itu ada 10 juta, tolong amal-amalin. Udah begitu tuh Bu. Kenapa ibu-ibu sampai dia ngomong kayak begitu? Karena udah kelihatan tuh surga neraka agak diterima. Makanya ibu sebetulnya kita salah nih Bu. Sebetulnya kita salah. Nanti mesen nih sama anak kita, nanti nih baju kalau mama meninggal bagi-bagi ya ke orang ya. Kan begitu ya. Kan nanti kan ibu-ibu baju kita dibagi-bagiin tuh Bu. Oh cakep-cakep deh gitu, mana banyak gitu. Sebetulnya jelek. Kalau mau bagi-bagi. Sekarang nih lagi sehat. Saya tadi ngelihat seragam gini. Oh ternyata baju yang saya pakai kemarin merah jambu nih Misbahul Munir nih gitu ya. Sampai lupa saya. Ini kan udah berapa abad ini. Masih punya. Iya. Orang-orang mau saja nggak dipakai kalau baju zaman dulu katanya gitu. Kalau zaman dulu katanya nggak dipakai, malu. Kalau saya pakai aja saja. Lah itu saya kemarin saya pakai, ini kan lagi cerita. Ya. Jadi sebetulnya ibu-ibu kalau yang paling cakep itu ya kita hadiahnya harus sebelum meninggal. Baginya gitu. Baginya. Ini mah kita nungguin meninggal ya? Iya. Baginya. Ya baginya nungguin meninggal. Kalau udah meninggal kan kagak dipakai sama kita. Kalau sekarang kan masih dipakai ya. Ya ini mah jangan masih dipakai gitu kan. Padahal belum tentu dipakai sama kita. Ya segitu banyaknya kan diputer tuh sama kita ya. Dalam seminggu ketemu lagi. Ya. Ini mah lagi ngomong aja Bu. Baju saya banyak banget, ada berapa lemari ya? Iya. Dia lagi ya. Tapi nanti lah dia lagi, orang saya mah nggak pernah beli baju. Bajunya baju seragam mulu. Apalagi ibu-ibu. Di seragam, beli mah beli. Ya, agak beli. Bagus. Jadi nggak banyak ya bajunya ya. Siapa yang bilang kagak beli, orang beli mulu. Lebarannya 2 penuh. Iya. Nah, ya ibu-ibu. Ya, lagi ngomongin apa Bu? Malaikat, Raqib dan Atid. Diampunin sama Allah. Sampai kapan? Sampai malam yugharghir. Kalau udah di sini nih Bu, udah. Udah nggak usah ngomong. Nggak terima. Lagi nggak bisa ngomong. Sering saya ngelatih orang ngomong. Kan didengerin tuh. Kan di sininya lama nih Bu. Di sininya lama, sengaja di sininya lama. Di sini cepet. Di sini cepet cet gitu. Nah, nanti di sini aduk-adukan nih. Aduk-adukan bolak-balik. Masih kedengeran. Masih bisa minta. Iya, kalau udah di sini kalau di sini masih. Kan di sini bisa aja sampai beberapa hari. Tahu. Lah, dibilangin minum obat kagak ada. Ya. Jadi malaikat cepet di tangan gitu. Cepet ya. Ya kaki ke tangan cepet dinginnya ya. Asal lihat semat alang lihat nih. Dari mana kelihatannya? Beres mah. Tangan nah. Tangannya kenapa? Udah putih. Putih. Sama matanya udah kemana? Kita ngeliat nih. Kosong aja ya, Udah, kosong ya. kita datang kita ngeliat nih. Bu, apa nih rasain? Tadi mah gini. Celangak celinguk. Celangak celinguk lagi ngeliat tuh Bu. Nanti dikasih lihat sama Allah tuh surga. Nanti dilihat neraka nih di sini nih gitu. Yang nangis. Jadi yang beriman dikasih lihat juga surga, dikasih juga lihat neraka. Ini tempat kamu kata dia. Ini tempat kamu. Lihat nih. Jangan ngeliat. Bu, tenang sama saya. Tenang. Ya tapi matanya gini-gini aja. Iya, jadi nggak ngelihat fokus ke kita, nggak ngelihat ke. Lihat 3 orang Gitu ya. Udah nggak fokus ke kita. Iya, jawab gitu ya, tapinya matanya udah. Tiga orang saya lihat. Liatin surga sama neraka kan itu dia. Iya, surga neraka.
Ini ngeliat 3 orang. Mestinya kamu tempatnya di sini, tapi kamu begitu sih, jadi tempatnya di sini. Gitu. Gitu. Kenapa itu? Sania ini udah pada pulang kayaknya. Sania. Iya, ada tamunya. Ini arisan mawar. Jadi malaikat Ridwan udah, malaikat Malik udah, malaikat Raqib Atid itu ya. Dan bahwasannya, jadi ibu-ibu malaikat Atid itu kalau memang udah nggak ada ampun, udah ini baru ditulis malaikat Atid tuh. Nanti dibiruin lagi sama malaikat Atid kalau dia sadar. Dan bahwasanya wajib mengitikadkan orang yang mukallaf itu ialah paling abdolnya makhluk. Tulisan udah banyak yang dosa. Bu, lanjut ya. Dan bahwasanya wajib mengitikadkan. Siapa nih yang megang kitab? Mengitikadkan itu apa? Meyakini. Ya, narok di hati nih. Kan yakin itu kan adanya di hati ya, Bu ya. Orang yang mukallaf, apa itu mukallaf? Orang kita nih mukallaf, orang yang sudah balik, yang udah mesti sholat, yang udah mesti puasa. Kalau yang masih anak-anak belum balik kan belum wajib puasa, belum wajib sholat gitu ya Bu ya. Itu namanya mukallaf. Ialah paling abdolnya makhluk, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdolul makhlukat, makhluk yang paling afdol. Ya, jadi dari sekian alam ini banyak makhluk, adalah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penghulunya. Kemudian sekalian Rasul. Kemudian sekalian Rasul. Siapa ibu-ibu Rasul? Rasul 25 yang wajib diketahui oleh kita. Padahal banyak. Ibu apal? Enggak apal. Termasuk saya. Termasuk saya enggak apal. Tapi kalau disebutin Nabi Soleh, gitu kan? Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, iya itu Nabi. Lutfi. Lutfi. Enggak ada. Nabi Lut. Nabi Lut. Nah, iya. Nah, jadi kayak begitu. Maksudnya jadi nanti kalau nggak tahu emang ada Nabi Lutfi gitu. Jadi ada. Iya, jadi ibu-ibu yang wajib diketahui ada 25. Ibu nanti di rumah supaya yakin ibu apal, walaupun enggak berturut-turut, ibu kalau lagi iseng-iseng nulis. Agak ngapa-ngapa itu. Itu kita acak-acakan. Acak-acakan enggak apa-apa. Kalau saya sebutin sekarang, bisa-bisa yang udah disebutin lagi. Karena enggak nulis. Tapi kalau nulis, oh ini 25 dikit apa banyak? Dikit. Ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Yunus, Soleh, Yusuf, Nabi Ibrahim, Yusuf, Ismail, Daud, Ishak, Ilyas. itu kan jadi acak-acakan ya. Nabi tadi Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Zulkifli, Ilyasa, terus siapa? Yunus sudah tadi. Yuk. Nabi Soleh belum. Ya, Nabi Isa, Zakaria, Yahya, Syuaib, Musa, Harun, Daud udah, ya, Ilyasa udah, Sulaiman udah, Zulkifli udah, tuh ya. Jadi Nabi Khidir nggak masuk ke dalam 25. Oh, bukan ya? Nabi Khidir ada, tapi nggak masuk ke yang 25. Ya, jadi ibu-ibu mesti tahu nih yang 25 nih. Walaupun acak-acakan, jangan nanti Ustazah Nabi Lutfi ya. Oh gitu. Nabi Lut mau nyebut Nabi Lut itu dia. Ibu ya. Jadi dan itu penghulunya makhluk dan penghulunya nabi. Itu Nabi Muhammad. Penghulu tahu?
Pemimpin. Orang nikahin. Penghulu tuh pemimpin. Dulu mah orang nikahin. Penghulu yang nikahin. Iya benar. Benar ibu ngomongnya penghulu tuh yang nikahin. Masa penghulu? Nabi dulu nikahin orang nggak? Nikahin orang ya. Iya. Karena memang yang paling pintar pada zaman itu dalam segala hal ya Nabi kita. Mana dia? Kemudian sekalian Rasul itu tadi udah. Kemudian sekalian Nabi. Apa beda Nabi dan Rasul? Kalau Nabi nggak punya umat, Nabi nggak dapat kitab. Tapi kalau Rasul dapat kitab, dapat punya umat, gitu ya. Kitab ntar dulu pasti ada. Kemudian sekalian malaikat sholawatullahi wassalamu alaihim. Kemudian ibu-ibu kita harus meyakini tadi Rasul ya para Rasul. Nah kemudian ini kita harus meyakini adanya para malaikat. Kemudian sekalian sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian kita harus meyakini bahwa ada yang namanya sahabat. Sahabat itu hidup di zaman siapa? Nabi. Di zaman Nabi, ya. Di zaman Nabi yang jagain Nabi, ya. Yang beriman kepada Nabi, yang menolong perjuangan Nabi, yang membantu perjuangan Nabi. Jadi memang ibu-ibu kan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu akan adalah pewaris Nabi. Nabi aja ibu-ibu punya nih orang-orang yang menjaga agama Allah yang disiarkan oleh Nabi kita. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu yang jagain Nabi, yang bela Nabi. Jadi Bu Rosmah juga sebagai pimpin. Jadi setiap pimpinan majelis taklim yang menyeru agama Allah mesti ada yang bantuin. Kayak saya, pimpinan majelis taklim, harus ada yang bantuin, enggak diri-dirian gitu. Kenapa ibu-ibu? Karena kalau nggak ada yang bantuin ini repot. Harus yang jaga, harus yang menolong, harus yang membela gitu. Nah ini Sania ini jagain Sadar Rosmah. Sadar Rosmah kan ada yang juga, ada yang benci, ada yang nyenengin, tapi dibela. Ini ibu berjasa sekali orang-orang yang ada di kiri kanan depan belakangnya pimpinan majelis. Nggak bisa, harus dibantu ya Bu ya. Iya. Jadi contoh dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya punya pendampingnya Abu Bakar, Umar. Oh ini bukan main Ibu ya. Dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian sekalian malaikat sholawatullahi wasallam, kemudian sekalian sahabat radhiyallahu anhum. Dan bahwasanya wajib mengiktikadkan orang yang mukallaf. Kita nih mukallaf nih Bu ya. Yang udah, kalau mukallaf itu Bu, kalau orang yang kagak sholat dosa, nanti disiksa. Kalau anak kecil kagak sholat, kagak dosa ya Bu ya. Orang gila nggak sholat, nggak dosa. Binatang nggak sholat, nggak dosa, ya. Orang yang tidur nggak sholat, Dia kan sadar. bayar kodok ya. Yang dosa itu udah masuk waktu sholat dia tidur. Jadi itu namanya tidur yang diharamkan oleh Allah. Ini misalnya ibu-ibu pulang dari ngaji asar, terus nggak ada orang sama sekali yang buat dititipin mesen. Ibu belum sholat nih, tolong bangunin. Ibu capek banget dah, pengen duduk tidur sebentar, merem aja sebentar. Tahu-tahu kepulesan, nggak ada orang sama sekali. Tapi udah waktu masuk asar, tuh nggak boleh tuh tidur. Sholat dulu, mau ngantuk kek, mau capek kek, kecuali kalau ada yang orang di rumah, ya. Pak, saya pengen lemes deh Pak,
tolong saya pengen tidur sebentar gitu. Tapi kalau asar mah jangan ya. Iya sebentar. Hah? Bentar aja udah jam 4 jam 5. Kalau sore-sore tidur terbuntak katanya. Pikuan. Apa? Bener. Yurisul junun. Jadi kalau tidur an-naumu ba'dal asri yurisul junun. Tidur habis asar mewariskan gila. Itu dia pikun. Itu dia buta. Apa yang buta? Otaknya. Kenapa otaknya buta? Ibu-ibu bangun tidur. Beda bangun tidur. Tidur johor sama tidur asar. Tidur asar dah. Jadi kalau tidur asar itu kan mau deket ke malam, ya. Mau deket malam kan udah matahari kan udah turun. Matahari udah turun, ini subuh maghrib. Apa maghrib? Gitu. Kan linglung itu butak itu. Benar yurisul junun. Tapi memang kalau memang udah capek banget tuh ya Allah, abis sholat tuh kayaknya pengennya geletak tuh di atas sejadah. Apalagi abis maghrib tuh. Kadang suka lupa udah kalau habis maghrib makan. Iya, kalau tiduran gitu. Kalau pagi abis subuh yurisul faqr. Habis subuh boro-boro tidur, Bu. Dapur. Ya kalau abis subuh tidur yurisul faqr. Kerjaan udah ngejar. Mewariskan kefakiran. Ya, jadi miskin. Kalau kata orang tua bilang apa? Keburu kepatok ayam, rezekinya. Ayam kalau kesiangan. Kalau bangun subuh kesiangan, iya. Bukan tidur habis subuh bukan ya. Lanjut ya. Saya jam setengah 3. 5 menit lagi. Mana dia? Wajib dan bahwasanya segala makhluk bakal ditanya di dalam kubur. Bahwasanya sekalian makhluk itu bakal mati setelah habis umur mereka itu yang mencabut ruhnya yaitu malakul maut. Siapa malakul maut? Malaikat Israil. Ibu percaya nggak kalau kita bakalan mati? Orang banyak yang mati, jadi ibunya percaya siapapun yang hidup di dunia ini akan percaya kalau kita semuanya bakalan ngerasain mati. Tapi ibu-ibu banyak yang enggak percaya kalau bakalan kita nanti dibangkitkan. Kenapa? Karena kita belum mati. Sama nikmat kubur ibu-ibu agak percaya. Tuh buktinya tuh, gitu kan? Jadi ibu-ibu yang enggak kelihatan sama kita itu namanya alam gaib, yang kadang-kadang banyak orang kagak percaya. Kagak ada yang namanya nikmat kubur, kagak ada yang namanya siksa kubur, gitu. Tapi ada yang dicontohin ya Bu ya. Untuk apa? Untuk contoh orang yang hidup. Jadi ibu-ibu kalau di dalam kitab mana ya? Babul Minan, apa perhiasan bagus, apa Irsyadul Anam itu, jadi ada yang ketuker, ya, ini ketuker, dia udah charter kuburan di sini nih, tahu-tahu ditempatin, ternyata di Kampung Baru juga ada ya, nah iya, ketuker ibu-ibu, pas giliran mau digali, udah apa ya Bu ya, jangan pakai. Tapi ibu-ibu kalau bangsa yang itunya di Kerawang yang mahal bisa-bisa digali. Di sini juga banyak di sini juga ada begitu. Yang apa? Yang digali lagi. Yang digali lagi. Nanti yang satu anak tentara di kelas 1. Tahu-tahu dia tepatin. Kan nggak mau kan orang tuanya ya. Tapi begitu dia angus, begitu digali, agak mau juga orang tuanya di situ. Angus. Oh, jadi di kuburan di Jati. di zaman dulu. Lah belum lama itu. Kuburan di saya no. Kalau udah ngelihat kayak begitu baru tuh. Itu apa ibu-ibu bisa jadi nggak ada kejadian, nggak diperlihatkan kepada kita.
karena memang manusia sekarang banyak yang durhaka sama Allah, dikasih lihat. Nih contohnya nih, bahwa ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya azab kubur. Jadi nggak semuanya orang hidup itu dikasih tahu contoh kayak begitu. Tapi karena sekarang ini manusia pada nggak percaya sama alam gaib, dikasih tahu tuh. Angus, Contohin ya. Kayak dikecutin. ayo dong diuruk lagi. Loh, enggak saya anak saya nggak usah gitu dong. Itu kan anak cewek. Heeh. Yang kubur di situ laki. Mm-mm. Dia mau. Bukan masalah nggak mau di situ, kagak berani dia ngangkatnya. Iya. Itu kan akhirnya pas giliran dia mau turun ke tanah, ini bakar tangan yang hidupnya. Itu di dalam kitab tuh kayak Udah begitu. begitu lagi senderan tadi baru berapa jam udah senderan ininya hapus. Karena emang dibangunin. Pas giliran ini orang udah pada pulang, dibangunin sama malaikat munkar nakir buat ditanya. Ya, nanti dia percaya juga dia masuk ke dalam kuburan. Oh iya. Kamera tuh. Oh. Dia di YouTube. dalam keadaan angus begitu. Jadi dia perempuan nih nggak percaya dia. Emang bukan dulu kan. Oh, bukan kejadian yang ini, bukan. Oh iya. Dia masuk ke dalam kubur itu, dia bawa kamera gitu. Nah, baru beberapa saat ditutupin, langsung dia bangun. Kaget kan yang dia di sebelahnya nih tidurnya nih. Jadi ini yang meninggal di sini, ini yang membukti ini di sini nih, pakai kamera itu, pakai kamera gitu. Jadi dia cuma ditutup papannya gitu, nggak bisa lihat dia. Lah benar bangun langsung disiksa. Kelihatan itu. Iya. Sama yang moto. Iya. Ya Allah. Saya aja Gue langsung kecepatan darahnya dia. Nah, makanya tuh Bu, kita baca doa tuh kan kalau lagi tahiyat kan Allah maghfir lima qaddamtu wa ma bukan Allah min a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal maghrumi. Itu Allah min a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ibu-ibu coba. Pas giliran itu orang lihat cerita kan? Kira-kira keluarganya malu nggak? Malu. Itu namanya fitnatil mahya wal mamat. Fitnah, iya. Fitnah, bukan fitnah mati. Jadi ibu-ibu keluarga jadi malu. Makanya ibu-ibu apalin tuh, Bu. Biar apa? Biar kita meninggal jangan jadi fitnah. Kenapa? Jadi kesian juga keluarga. Kalau sampai ya Allah diperlihatkan kayak begitu. Ya, ada yang cerita kuburan kagak mau nggak mau lebar-lebar, nggak Sempit. nggak panjang-panjang. Panjang. Iya. Pas diupasin dia nggak muat kakinya gitu. Iya gitu ya. Pas banget udah pas. Jadi ya Allah. Kakinya kalau muat. Mudah-mudahan pas giliran kita baca Allah a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, Allah kasih pertolongan buat kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang mengakibatkan kita dalam keadaan mati aja dapat fitnah gitu. Itu kan doa, Bu. Biar apa, Bu? Biar amalan kita ini terhindar daripada fitnah-fitnah gitu. Jadi bukan sekedar doa. Ya, abis Hamidum Majid, Allah a'udzubika min Allah a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa minal maghrumi wal ma'sami. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu dia yang kita minta. Jangan sampai ya Allah kita dalam hidup aja nggak mau kena fitnah gitu, Bu. Ya, apalagi nanti udah meninggal. Kan kalau udah meninggal ibu-ibu ya Allah, nggak boleh kita ngatain orang yang udah meninggal. Kalau udah begitu kan ceritaan. Wah, tadi di sana. Nah, iya. Jadi bukan jadi fitnah buat kita yang meninggal doang, keluarga juga jadi malu. Iya. Sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia sampai situ, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Bahwasanya makhluk tiada dan bahwasanya segala makhluk bakal ditanya di dalam kubur.
melainkan orang yang sudah ditentukan. Oh sampai sampai ini sampai sini nih Sania, sampai mencabut ruhnya yaitu malakul maut ya. Sampai malakul maut situ nanti baru kita lanjutin dan bahwasanya segala makhluk. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah mengakhiri ta'alif kita pada hari ini. Malakul maut ditanya dicabut nyawanya. Hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi ta'ala lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين أستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا معبود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع من هؤلاء الأنبع اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا إلا انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين amin amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya masih seperti itu bisa terima kasih. Oh makasihin dengeran matiin. Terima kasih. Terima kasihin gitu. Udah dengeran matiin. Alhamdulillah, terima kasih pada sehat. terima kasih yang telah menyampaikan pelajarannya kepada kita semua. Apalagi kita dan buat masa di sana amin ya rabbal alamin. Ada satu wawancara mohon maaf kita Sebelum dilatih, iya nggak apa-apa deh kemarin aja di belum ya kalau yang mau ambil data sebenarnya salah apa ya sampai mengambil saya mau nggak apa-apa ngambil aja 2 kali tapi kan tetap ya dipotong kan walaupun di musola itu kan nggak apa-apa ya sebetulnya cuman pada punya hajat sih ya makanya nggak mau salah bukan tadinya mau naruh mau dibawa pulang di dalam
Maafin saja. Jalan kaki apa coba orang putar mulu malu. Jangan. Aja orang ada muka gitu. Belajar ikutan dia. Senang saya. Oh iya. Dia nggak kelihatan dia. Siapa? Derma itu kan.